Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian para pejuang CPNS Kemenak tahun 2020 ini? Pada video ini saya akan mencoba mengulas dan membahas praktek kerja berdasarkan FR yang sudah dikirim oleh teman-teman yang sudah melaksanakan tes praktek kerja pada hari ini atau pada pagi tadi. Nah, yang pertama saya ingin mengingatkan kepada teman-teman atau mungkin ada yang belum tahu tentang keputusan Sekjen Kemenak nomor 58 tahun 2020 tentang petunjuk teknis seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil Kemenak Formasi tahun 2019 pada masa pandemi COVID-19. Jadi untuk praktek kerja ini ada 4 indikator. Yang pertama adalah penguasaan bidang jabatan, itu nilainya paling tinggi yaitu 100. Kemudian yang kedua adalah pengalaman kerja, nilainya adalah 35. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan bahasa asing, nilainya 20. Dan yang keempat adalah kemampuan teknologi informasi, itu nilainya 20. Dan kemudian indikator ini diperjelas lagi di dalam kisi-kisi per poinnya. Yang pertama adalah indikator penguasaan bidang jabatan, kompetensinya adalah penguasaan bidang jabatan. Kisi-kisinya itu tentu saja tergantung pada formasi. Nah, teman-teman bisa melihat lebih detail lagi pada surat Menteri Pan-RB tentang materi pokok SKB. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya, jadi teman-teman bisa download. Nah, yang pertama saya ingin mengulas tentang formasi guru dan dosen karena ini hampir sama ya. Jadi secara umum untuk formasi guru dan dosen, penguji bagaimana menguji indikator kompetensi penguasaan bidang jabatan ini adalah peserta diminta untuk mengajar ya, menjelaskan materinya. Nah, ada beberapa perbedaan dari satu peserta dengan peserta yang lain. Ada yang diminta mengajarnya itu hanya 5 menit begitu ya, dan seterusnya berupa wawancara. Kemudian ada peserta yang diminta mengajar sampai 30 menit gitu sampai selesai, tetapi diselingi dengan wawancara. Jadi ketika dia mengajar kemudian penguji ingin bertanya, berarti pesertanya diminta untuk berhenti dan penguji bertanya, kemudian peserta menjelaskan, seperti itu. Kemudian yang kedua, penguji ini bisa memposisikan sebagai peserta didik atau sebagai mahasiswa atau juga sebagai penguji. Jadi bisa seperti itu ya. Tentu saja kalau memposisikan sebagai peserta didik atau sebagai mahasiswa, pertanyaannya ya seperti mahasiswa begitu ya. Misalkan tanya, saya belum mengerti tentang materi ini, bisakah saudara atau bisakah Bapak atau Ibu menjelaskan lebih jauh tentang materi ini, seperti itu. Nah, kalau pengujinya itu memposisikan sebagai penguji ya berarti pertanyaannya itu terkait dengan materi itu lebih dalam lagi, seperti itu. Dan tentu saja ini akan lebih detail lagi seandainya pengujinya itu sama dengan formasi teman-teman. Misalkan teman-teman mengambil formasi guru matematika. Nah, kebetulan pengujinya itu merupakan guru matematika atau dosen matematika, maka tentu saja pertanyaannya akan lebih dalam lagi, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pengalaman dalam bidang jabatan. Ini kalau misalkan lebih dari 10 tahun itu poinnya 35, 5 sampai 10 tahun itu poinnya 20 dan seterusnya. Nah, ini teman-teman memang ditanya seperti itu ya, ditanya pengalaman kerjanya itu di mana saja, berapa lama, apakah diminta menyertakan bukti. Kemarin teman-teman sudah membuat DRH ya. Di situ juga mengupload dokumen-dokumen yang ada terkait dengan pengalaman. Tetapi saran saya teman-teman bisa membawanya lagi ya, hard copy-nya itu dibawa lagi sehingga kalau misalkan pengujinya itu meminta teman-teman untuk memperlihatkan bukti, teman-teman bisa langsung memperlihatkan, seperti itu. Kemudian kemampuan bahasa asing. Nah, ini kalau jumlah bahasa yang dikuasai itu dua bahasa itu nilainya 20, kalau satu bahasa 10, kemudian kalau tidak menguasai itu 5. Kalau tidak menguasai berarti ya menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, bahasa yang paling standar ya bahasa asing, bahasa Inggris dan bahasa Arab.
Nah, bagaimana menguji kemampuan bahasa asing dari peserta? Ini sepertinya juga tergantung kepada formasinya ya. Kalau formasinya dosen itu tentu saja lebih tinggi lagi ya kemampuan yang diharapkan. Jadi kalau bisa untuk teman-teman yang mengambil formasi dosen, ketika mengajarnya itu bisa menggunakan langsung full bahasa Inggris kalau bisa. Kemudian juga nanti bisa menggunakan bahasa Arab. Nah, untuk guru misalnya kadang-kadang yang diminta penggunaan bahasanya ketika membuka pembelajaran dan ketika menutup pembelajaran, seperti itu. Kemudian untuk formasi-formasi yang lain juga hampir sama ya. Jadi intinya kemampuan bahasa asing ini tetap diminta untuk dipraktekkan. Yang keempat adalah kemampuan dalam penggunaan teknologi. Ini kompetensinya adalah penguasaan program komputer, di mana kalau kita melihat kisi-kisinya di sini, yang pertama mampu mengoperasikan Microsoft Office lebih dari 5 program itu poinnya 20, lebih dari 4 program poinnya 15. Kemudian 3 program Word, Excel, PowerPoint itu poinnya adalah 10. Tetapi di sini memang lebih kepada wawancara pendalaman ya. Jadi tidak diminta untuk mempraktekkan, tetapi lebih kepada wawancara pendalaman bagaimana teman-teman itu mampu menggunakan teknologi ini di dalam di dalam pekerjaannya teman-teman lamar. Misalkan untuk formasi guru atau dosen, berarti bagaimana teknologi itu mampu untuk mempermudah di dalam pembelajaran. Jadi akan ditanya ketika pembelajaran itu menggunakan teknologi apa saja. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, saya kira banyak sekali media-media pembelajaran yang dapat digunakan di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, di situ teman-teman harus tahu ya. Misalkan yang paling standar itu Zoom, kemudian Google Classroom, kemudian bagaimana cara membuat video, membuat konten YouTube dan lain sebagainya, itu akan ditanya lebih jauh seperti itu, meskipun tidak diminta untuk mempraktekkan. Tetapi ada beberapa formasi yang mungkin saja akan diminta untuk mempraktekkan, karena kemampuan prakteknya itu benar-benar harus dilihat. Misalkan seperti formasi analis perencanaan anggaran. Jadi ada yang bercerita seperti itu, bahwa untuk formasi analis perencanaan anggaran diminta untuk mempraktekkan Excel, yaitu diminta untuk membuat rumus berdasarkan angka-angka yang diberikan oleh penguji. Jadi penguji memberikan angka-angka ini, kemudian diminta untuk membuat rumus, karena memang formasi ini kan sangat-sangat berkaitan dengan perhitungan-perhitungan ya yang melibatkan Excel. Nah, kemudian ini untuk kisi-kisi ini saya sarankan ya kepada teman-teman yang selain dari dosen dan guru, karena memang jarang sekali yang membahas tentang itu, teman-teman bisa melihat surat Menteri Pan-RB tentang materi pokok SKB. Sebetulnya di sini sudah cukup lengkap ya, sudah ada gitu. Misalkan di sini saya contohkan ada analis anggaran ahli pertama. Nah, di sini teman-teman harus paling tidak itu membaca peraturan yang berkaitan dengan formasi tersebut, formasi yang teman-teman lamar begitu. Misalkan di sini analis anggaran ahli pertama itu Permen Pan RB nomor 21 tahun 2016. Nah, ini teman-teman pelajari, teman-teman baca. Selain juga undang-undang tentang ASN, jadi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang fungsi, tugas, peran ASN, kode etik dan lain sebagainya, itu kalau bisa teman-teman harus mempelajari itu dan memahami tentang itu. Nah, di sini disebutkan kompetensi teknis untuk analisis anggaran, misalnya analisa pembiayaan APBN, dasar pendanaan pemerintah daerah, faktor yang mempengaruhi APBN, kemudian kompetensinya umum itu adalah integritas dan kerjasama, kemudian komunikasi dan orientasi pada hasil, kode etik pegawai dan lain sebagainya. Karena di sini tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kompetensi umum. Misalkan di sini tadi menurut FR yang dikirim oleh teman yang mengambil formasi analis perencanaan anggaran, di sini
diminta untuk menjelaskan seandainya ada kasus teman sesama ASN itu berpolitik begitu. Nah, itu bagaimana sikap kita sebagai teman yang sekaligus merupakan seorang ASN. Kemudian diminta untuk memberikan contoh ASN yang merusak dinamika bangsa dan negara. Nah, ini kalau kita lihat kan ada kaitannya dengan kode etik pegawai begitu ya. Kemudian ditanyain juga tentang hubungan pengalaman organisasi yang sudah ditulis di dalam DRH yang sudah diupload kemarin itu dengan formasi yang dilamar. Jadi hubungannya apa gitu ya. Nah, kemudian ya tentu saja teman-teman harus lebih jauh lagi membahas atau membaca ya, maksudnya membaca tentang Permen PAN RB nomor 21 tahun 2016 ini. Kemudian misalkan penghulu, ini juga banyak teman-teman yang bertanya, ternyata formasi penghulu itu juga sudah berikan kisi-kisinya ya di dalam surat Permen PAN RB tadi. Nah, untuk dasar undang-undangnya itu Permen PAN RB nomor Per-62 dan seterusnya. Nah, kemampuan umum ini ilmu fikih, kemudian kemampuan khusus rukun dan syarat nikah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa download itu, nanti linknya akan saya taruh di dalam deskripsi video ini. Itu mungkin akan membantu teman-teman memberikan gambaran bagaimana nanti apa yang diujikan gitu. Karena memang praktek kerja di sini lebih kepada wawancara pendalaman begitu. Nah, itu biasanya akan sering ditanyain undang-undang begitu, dasar hukumnya, nanti tugasnya seperti apa. Kalau sudah diterima itu nanti bagaimana saudara akan membuat perencanaan kerja dan lain sebagainya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Semoga teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah untuk diterima menjadi PNS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.